jambunya pada jatuh, Pak? Oh iya, ya. Lagi panen ya, Pak? Iya, lagi panen ini musim pas hari Sabtu itu biasanya panen rutin. Lah ini kan masih mentah kelihatannya, Pak. Udah dipanen? Iya, ini kan pesanan dari Tengkulak, langsung dibuat segar. Itu mintanya memang yang agak hijau. Kenapa itu? Ini. Ini matangnya buat apa ini kalau ini? Oh, kalau yang ini nanti bisa dibuat untuk apa itu jus di rumah. Jus ini jus jambu. Ini nanti bisa juga untuk dibuat selai. Oh, biasanya ini ya sirup. Itu bahan sirup yang sirup. agak ini kan agak mentah, agak mentah juga hampir matang kan itu. Bisa Itu juga ternyata ya. Tapi kalau di sini pembuatan sirup itu di mana sih, Pak? ada di Desa Pagersari ada. Oh, di sana Iya, ini. daerah Berarti sini ada. bikin apa namanya? Sirupnya itu. Ya di B3 Heeh. itu Desa Pagersari. Nanti di sana ketemu siapa saya, Pak? Nah, bisa ketemu Pak Munawar. Itu Bapak juga bisa, Munawar ya. yang bikin sirup biasanya. Nah, termasuk krunya itu termasuk bahwa Oh, ada praktek bisa di sana. berarti ini dimasukin semua, Pak? Iya semua. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Rahman dalam program pendidikan keterampilan praktis. Nah, kali ini saya sedang berada di perkebunan jambu milik Bapak Kurnain di Desa Pagersari, Patean, Kabupaten Kendal. Seperti kita ketahui bersama, buah jambu biji banyak mengandung vitamin C, sehingga sangat bermanfaat bagi kesehatan jika kita mengkonsumsinya. Dan biasanya dengan mengkonsumsi buah jambu biji akan dapat menambah trombosit darah merah dalam tubuh kita. Bagi warga Desa Pagersari sini, jambu biji selain langsung dijual sebagai buah segar untuk dikonsumsi, mereka juga mengolahnya menjadi berbagai macam olahan yang bernilai ekonomi tinggi. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Bapak Munawar melalui Balai Belajar Bersama atau B3 Hajah Mudrika yang memproduksi sirup jambu biji. Nah, bagaimana proses pembuatan sirup jambu biji tersebut? Mari pemirsa, kita saksikan tayangan berikut ini. Pak, gini, Pak. Saya langsung ke Bapak Munawar tadi yang bikin sirup. Ya. Saya pengen lihat langsung bagaimana prosesnya gitu, Pak. Oh iya. Ini nanti dilanjut sendiri, Pak. Oh ya nanti Terima kasih banyak, saya loh. nunggu tengkulaknya di sini. Oh gitu. Ya. Saya pamit dulu ya, Pak ya. Terima kasih ya. Monggo ya kan. Oke. Ini saya bawa loh, Pak. Ya. Permisi, Pak. Maaf, boleh tanya? Ini benar rumahnya Bapak Munawar yang bikin sirup jambu? Oh iya, saya sendiri. Gimana, Mas? Saya Rahman, Pak. Silakan. Iya, saya mau tahu lebih banyak tentang pembuatan sirup jambu. Boleh nggak, Pak? Boleh, Mas. Silakan. Pak, lagi ngapain, Pak? Ini sedang mempersiapkan kemasan untuk sirup jambu. Oh iya. Ngomong-ngomong, pertama kali yang harus disiapkan apa, Pak, untuk pembuatan sirup jambu? Bahan atau alatnya gitu? Nah, bahan-bahan yang dipakai untuk pembuatan sirup itu sebenarnya sangat sederhana sekali, yaitu hanya bahan baku jambu, kemudian gula pasir. Untuk alat yang digunakan, satu ember yang digunakan untuk mencuci, yang pisau dipakai untuk mengupas kulit jambu dan mengiris-iris. Kemudian yang kedua juga kita butuhkan juga timbangan untuk mengukur berat yang akan kita buat, seberapa berat, 1 atau 2 kilo atau lebih. Kemudian juga kita butuhkan juga blender. Nah, blender itu digunakan untuk menghaluskan jambu. Kemudian ada juga panci yang digunakan untuk merebus jambu yang sudah
di blender tadi secara otomatis dibantu dengan kompor untuk memasaknya. Kemudian setelah masak sudah dingin, kita gunakan alat penyaring yang untuk membantu memisahkan antara ampas dengan air ataupun air sirup tadi. Kemudian untuk memasukkan ke dalam botol kita gunakan alat bantu yaitu corong. Corong biar lebih mudah. Kemudian ada setelah botol sudah masuk ke dalam botol, kita tutup dengan tutup botol itu. Kemudian biar kelihatan manis, ada juga label yang kita buat sendiri dengan merek tertentu. Kemudian untuk menjamin kualitas sirup kita gunakan segel. Nah Pak, setelah bahan dan peralatan disiapkan, langkah selanjutnya apa Pak untuk pembuatan sirup jambu? Untuk membuat sirup jambu biji, langkah-langkah yang kita lakukan adalah yang pertama memilih jambu yang matang dan baik. Kemudian yang kedua setelah kita memilih, kemudian mencuci jambu. Setelah itu kita menimbang berapa yang akan kita buat. Setelah itu dikupas ya. Dikupas kulitnya biar bersih semuanya. Setelah itu jambu yang sudah kita siapkan itu dipotong-potong kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Diproses blender. Setelah semuanya yang kita perlukan kita siapkan, kemudian disaring dengan alat saring. Setelah disaring semuanya sudah terpisah antara ampas dengan airnya. Nah, air itu kita rebus. Kita masak, kemudian kita aduk pelan-pelan, agak lama sedikit, kemudian sambil dimasukkan gula pasir. Nah, setelah dimasukkan gula pasir tetap kita aduk-aduk. Nah, terus diaduk, kemudian direbus selama 30 menit. Setelah 30 menit dalam keadaan panas itu langsung kita masukkan ke dalam botol. Dalam proses pengemasan, saat kita memasukkan sirup ke dalam botol itu sebaiknya dalam kondisi panas. Kenapa? Itu biar aroma jambunya itu tidak hilang, masih tetap segar. Nah, proses pembuatan itu sudah selesai, ya sudah menjadi sirup.
Pak, untuk satu botol gini biasanya dijual berapa, Pak? Biasanya dijual 12.000. 12.000. Iya. Oh ya, kalau satu botol gini itu rincian perhitungan biaya produksinya berapa, Pak? Satu botol ini. Sebagai contoh, kalau kita memproduksi ini 2 botol ini, Iya. nah, kita biasanya menggunakan atau membutuhkan jambu 1 kg. 1 kilogram. Nah, 1 kg seharga 3.000. 3.000. Nah, kemudian campurannya ada 1 kg gula seharga 12.000. Untuk label ini Rp250. Kemudian segel ini Rp250. Total dengan 1 kg itu 18.500. Nah, ini padahal ini satu botolnya bisa dijual 12.000 kali 2. 24.000 kali 24.000 diambil dengan 18.500 pokoknya tadi ya. itu masih ada sisa 5.500 ya. Nah, berarti kalau sisanya itu kalau dikalkulasi masih ada persentase 30% lebih ya. Nah, ini kayaknya masih menguntungkan lah untuk memproduksi seperti ini. Ya. Nah, ini silakan Mas Rahman untuk mencoba sirupnya nih. Oke, Pak. Ya. Wah, kayak enak banget nih. Coba, Pak ya. Moga-moga ya. Gimana, Mas? Aroma jambunya terasa banget, Pak ya. Nah, ini Segar tadi nih. dalam kondisi panas itu dalam memasukkan dalam botol. Oh, gitu. Iya. Wah, Ya. pasti banyak yang suka nih, Pak. Sirup jambunya. Mudah-mudahan Laris ya. manis, Pak ya. Amin. Pak, ngomong-ngomong ini pemasarannya gimana, Pak? Ini- Sudah kemana aja dan bagaimana sih, Pak? Pemasarannya ini di lingkungan sini, kemudian baru sampai di lokal kabupaten. Lokal Kabupaten Kendal. Iya. Tapi sampai ke luar Kendal. Sementara belum, kita masih kesulitan dalam pemasaran itu, terutama channel-channel yang keluar itu. Gitu. Sementara masih di dalam lingkup Kabupaten Kendal. Untuk pemasaran itu ada 2 cara yang kami lakukan. Itu yang pertama secara konsinyasi. Jadi kita menaruh barang di toko misalnya, begitu nanti sudah laku baru dibayar. Oh, gitu. Nah, kemudian yang kedua itu biasanya juga banyak yang pesan ke sini ambil sendiri. Datang langsung. Iya, langsung. Iya, iya. Sirup jambu segar dan menyehatkan. Iya. Ini lebih baik saya habiskan Oh, nih. silakan. Biar saya tambah segar, Pak. Iya.